semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, meskipun Yumyong agak terkejut dengan tingkah ibundanya, Yumyong tersenyum mengatakan, "Tentu saja, aku ini kan anak ibu." Lalu, sembari memeluk ibundanya, Yumyong berpikir, "Aku hanya merenungkan penyesalanku sebelum kematian menjemputku di kehidupan lamaku. Itu karena aku tidak bisa membagikan kebahagiaanku, bahkan sampai akhir. Ya, kehidupan lamaku penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, aku harus melindungi kehidupanku kali ini." Setelah berpikir seperti itu, Yumyong bertanya, apa ibu bertemu dengan Bongwi Brigade?" Bu Jihye tersenyum membalas, "Benar, mereka datang pagi ini dan membantu pindahan kita." Wajah mereka masih saja tetap sama, rasanya seperti nostalgia. Tapi Yumyong, apa yang membawa itu? Yumyong pun membuka kotak yang dibawanya menimpali. Ini hadiah untuk ibu." Melihat isi dari kotaknya, Bu Jihye yang mengenalinya pun bergumam, Ini adalah inner pill dari 10,000 Year Fire Card." Mendengar gumamannya, Yumyong mengatakan, "Sudah kuduga ibu akan tahu ini. Kalau begitu, silakan ibu gunakan ini." Tentu saja, Bu Jihye yang merasa benda itu begitu berharga untuknya langsung menolaknya. Tapi ini sebaiknya digunakan oleh Yumyong, orang yang akan memimpin kepala keluarga. Yumyong menghela napasnya membalas, "Tidak bu, sudah sepantasnya ibu menggunakan ini. Aku tidak perlu menggunakan inner pill lagi sekarang. Tolong tunjukkan tangan ibu." Meskipun Bu Jihye kebingungan dengan permintaan dirinya, Bu Jihye tetap melakukannya hingga Yumyong menunjukkan kekuatan miliknya sembari mengatakan, "Aku sudah tidak butuh itu. Aku bahkan bisa meningkatkan robe ini." Tentu saja, hal itu membuat Bu Jihye terperanjat kaget. Fire Realm? Apa kamu sudah mencapai Fire Realm?" Yumyong pun mengangguk membenarkannya, yang membuat Bu Jihye terdiam berpikir, siapa sangka anakku bisa mencapai Fire Realm. Aku seharusnya bangga, tapi jika seseorang menyadari ini dan menyerang keluarga kita. Di saat Bu Jihye mengkhawatirkan hal itu, Yumyong mengatakan, "Aku ingin ibu hidup bahagia bersama dengan kenangan ayah. Jadi, lihatlah pertumbuhanku nanti. Efek inner pill ini perlahan akan menurun, jadi ibu harus cepat mengkonsumsinya." Mendengar perkataan Yumyong, Bu Jihye kembali tertegun merenungkan pikirannya. Apa yang aku pikirkan? Meski anakku mencapai Fire Realm, sudah sewajarnya jika seorang ibu melindungi anaknya. Meski anakku akan menjadi pemimpin klan, aku tidak akan berhenti melindunginya. Dengan pikiran seperti itu, Bu Jihye pun menerima inner pill-nya sembari membalas, "Baiklah, tidak sepantasnya seorang ibu menolak hadiah yang sudah susah payah dibuat oleh anaknya sendiri. Nak, apa kamu tahu panggilanku saat kecil? Gadis tercantik di situan dan Poison Penny." Tepat setelah mengatakan itu, Bu Jihye melepaskan kekuatannya yang telah ia sembunyikan selama ini, yang membuat Yumyong terperanjat kaget. Kemudian, di tengah keterkejutan Yumyong yang tak menduganya, Bu Jihye melanjutkan, "Benar, Poison Penny itu adalah gelar yang diberikan untuk seseorang terkenal di keluarga Tang. Sudah lama sejak aku melihatmu terkejut. Aku mungkin tidak semahir dirimu, tapi aku cukup luar biasa bukan?" Saat kemudian, Yumyong pun menemani ibundanya menyerap inner pill-nya sembari berpikir. Setelah meningkatkan kekuatan dan mengenal inner pill, ibu langsung melakukan kultivasi. Aku sungguh terkejut tadi. Fakta bahwa ibu menyembunyikan kekuatannya membuatku terkejut. Siapa sangka dia akan berkultivasi dengan kekuatannya sendiri. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Master Fire Realm bisa mendeteksi pergerakan sekecil apapun. Artinya, percuma saja menyembunyikan kekuatan dari mereka. Tapi siapa sangka ibu bisa menyembunyikan kekuatannya di depanku. Seorang Master Fire Realm, ibu sungguh luar biasa. Dia sudah mencapai titik di mana orang berada sebelum membebaskan kekuatan. Sekarang, dia sudah mencapai puncaknya. Dia akan menyerap energi spirit dari inner pill. Mungkin ibu juga akan menerobos batasannya. Artinya, dia akan menghadapi masalah sesungguhnya. Sementara itu, di alam bawah sadar Bu Jihye tengah berpikir keras untuk menyerap semua energi inner pill-nya. Di mana metode untuk menyerap inner pill itu sederhana. Serap pelan-pelan energi spiritual inner pill, lalu serap itu dengan tubuhmu. Kemudian kau akan memasuki kondisi spiritual.
Ini adalah proses yang terus diulangi sampai semuanya terserap. Tapi, apa itu mungkin terjadi untuk menyerap seluruh energi sebesar itu? Bahkan pada saat ini, energi spirit dari pil itu perlahan menghilang. Apa yang harus aku lakukan? Kalau begini, energi itu akan sepenuhnya menghilang sebelum aku selesai menyerap setengahnya. Di tengah kebuntuannya, Yumyong yang menyadarinya pun membantunya sembari mengatakan, pencerahan tidak datang dengan hanya memikirkannya. Ibu harus peka terhadap sekitar, menganalisanya, mempertanyakannya, dan menirukannya. Itu semua bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Kali ini, aku akan membantu ibu dengan sedikit dorongan. Tepat setelah mengatakan itu, Bu Jiye dikejutkan ketika melihat energi Yumyong yang menyentuh inner pilnya dan bersatu. Seketika itu juga Bu Jiye menyadari jika ini adalah teknik Poisonous Vital Azure Radiant Heart keluarga Tang, di mana ini adalah energi yang bisa menjadi apa saja. Dengan begitu, Bu Jiye memutuskan ia tidak perlu menghayati ini perlahan-lahan, tetapi mengubah itu menjadi sesuatu yang familiar kemudian menyerapnya. Dengan kata lain, ia tidak perlu melakukan kultivasi. Kemudian, saat ibunya tahu harus berbuat apa, Yumyong menghentikan bantuannya bergumam. Selesai. Dengan ini, ibu sudah mencapai Pyroreal. Keesokan paginya di aula Steel and Poison, terlihat para petinggi keluarga Tang yang berkumpul menjawab panggilan Yumyong. Namun, meski mereka semua telah berkumpul di sana, Yumyong sama sekali belum kelihatan batang hidungnya, yang membuat Tang Ji-hyuk menggerutu. Pertemuan kepala keluarga sebagai ini, kenapa dia melakukan ini padahal kita lagi sibuk? Elder Oh yang juga merasa bosan menambahi, "Hei Jiokwi, kapan pemimpin klan akan datang?" Meski dia adalah pemimpin klan, menyuruh kita berkumpul dan menunggunya, bukankah itu agak tidak sopan? Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Jiokwi merasa kesal. Untungnya, tak berselang lama setelah itu, Yumyong pun tiba di sana, hingga suasananya kembali terkendali. "Terima kasih sudah datang sebagai ini. Aku memanggil kalian semua kemari untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting dan harus kalian tahu." Mendengar hal itu, Elder Oh yang penasaran bertanya, "Sesuatu yang sangat penting, apa itu?" Yumyong melanjutkan, "Bukankah kau bilang aku harus punya wali sampai aku cukup umur untuk menjadi pemimpin?" Elder Oh membalas, "Benar, siapa yang akan ditunjuk sebagai wali di antara kami?" Sembari berjalan melewatinya, Yumyong menimpali, "Kenapa kau beranggapan bahwa aku akan menunjuk satu di antara kalian?" Tentu saja, perkataan Yumyong membuat para elder kebingungan. Namun di saat ia bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi walinya, sisi ruangannya dikejutkan ketika melihat Bu Jiye yang melangkah masuk dengan begitu anggun. "Hah? Itu? Sudah sekian lama? Bagaimana mungkin?" Di tengah kehebohan mereka, Yumyong tersenyum mengatakan, "Melihat siapa yang pantas, bukankah dia sangat cocok?" Tentu saja, mereka semua heboh begitu bukan tanpa alasan. Karena setelah dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyerbuan Magyungklon 1 dekade lalu, para elder memaksanya bertanggung jawab dan melengsarkannya dari posisi pemimpin. Tapi kini, sang Poison Phoenix itu mulai bergerak. Lalu, saat semua mata tertuju kepadanya, Bu Jiye tersenyum mengatakan, "Ada banyak wajah yang familiar. Maaf, karena telah telat memperkenalkan diri. Aku Tang Ji-hye." Kita mundur ke semalam sebelum penunjukan wakil, di mana setelah menyerap semua energi inner pillnya, Bu Jiye merendam tubuhnya di air hangat sembari berpikir, "Aku bersyukur karena sudah mencapai Pyroreal, tapi aku tidak terbiasa dengan kotoran yang keluar dari tubuhku. Aku bahkan bertindak tidak sopan kepada seorang pelayan karena hal itu. Aku juga masih belum terbiasa dengan kekuatan ini. Aku harus berlatih lagi." Memasuki Pyroreal membuatku lebih memahami Yumyong. Anak itu, dia sudah mencapai puncak tertinggi Pyroreal. Saat ini, ku dengar hanya pemimpin paksi aliansi Black Death yang mencapai Pyroreal. Jadi, apa yang terjadi selama kompetisi? Sepertinya aku bisa membicarakan banyak hal dengan anakku setelah sekian lama. Dan saat kemudian, setelah Bu Jiye selesai membersihkan tubuhnya, Yumyong pun mendatangi kamarnya. "Selamat karena telah mencapai Pyroreal, Bu." Bu Jiye pun tersenyum membalas, "Ya, ini semua berkatmu. Kemarilah." Dengan begitu, mereka pun saling bertukar cerita setelah sekian lama. Hingga akhirnya Bu Jiye bertanya, "Yumyong, bagaimana caramu mencapai Pyroreal? Aku masih tidak percaya kau mencapai ranah itu dalam usia semuda ini." Mendengar pertanyaannya, Yumyong pun tertegun berpikir, "Aku mengerti kalau ibu penasaran, tapi apa alasanku?
Ibu akan sulit percaya jika aku katakan aku mendapat pencerahan karena ingatan di kehidupan masa laluku. Ya, aku bisa menggunakan komati sebagai alasannya. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong membalas, "Apa ibu tahu penyelundupan salah satu dari 10 racun teratas?" Bu Jihye menimpali, "Aku tahu itu. Bukankah pemenang kompetisi ini dihadiahi pada Dragon Poison?" Yum-Yong melanjutkan, "Benar, aku minum pada Dragon Poison." Tentu saja, hal itu membuat Bu Jihye terperanjat. "Apa? Jika kamu konsumsi itu secara seroboh, kau..." Namun, sebelum Bu Jihye menyelesaikan kalimatnya, Yum-Yong langsung menyelahnya. "Seperti yang ibu lihat, aku baik-baik saja. Meski aku kecanduan dengan racun itu sebelum pertandingan, setelah mencapai pencerahan dengan menyerap racun itu, aku bisa mencapai Pyreal." Seketika itu juga, Bu Jihye terbengung menatapnya. Ya Tuhan, jadi begitu. Ternyata pencerahan bisa didapat dengan cara seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi pelayan yang membantuku memberitahuku sesuatu, bahwa kamu membereskan masalah di Aula Madison King. Apa itu benar?" Mendengar hal itu, Yum-Yong yang memutuskan untuk jujur padanya karena itu berhubungan dengan ayahnya mulai bercerita. Seperti yang ibu pikirkan. Sesaat kemudian, setelah mendengarkan semua ceritanya, Bu Jihye mengatakan, "Jadi begitu. Sesuai dengan dugaanku, aku juga curiga. Tapi Ijon, anak itu juga pasti mengalami kesulitan." "Yum-Yong, ibu punya satu permintaan. Ibu telah hidup di keluarga ini seperti orang mati karena ibu takut kehilangan anakku, seperti ibu kehilangan suamiku. Namun, ibu tidak ingin tetap diam. Jikalau kamu berkenan, ibu akan melindungimu sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyakitimu." Kita kembali ke masa sekarang, di mana semua orang tak bisa melihat pandangannya dari Bu Jihye. "Itu Poison Phoenix, penampilannya tidak berubah. Apa dia sudah absen?" Kemudian, setelah Bu Jihye berdiri di sampingnya, Yum-Yong menegaskan, "Sampaikan ucapan selamat dengan tulus kepadanya. Dia ibuku, Tang Jihye, dan dia akan menjadi pemimpin keluarga Tang." Tentu saja, hal itu membuat para elder terkejut, terutama Elder Oh, karena Yum-Yong menjadikan ibundanya sebagai pemimpin dan bukan walinya. Meskipun begitu, Bu Jihye mengatakan, "Terima kasih karena kalian telah berkumpul hari ini. Meski aku menjadi pemimpin, aku hanya bertindak sebagai pemimpin sampai pemimpin selanjutnya siap. Karena pemimpin sebenarnya telah mempercayaiku, aku berencana untuk membereskan keluarga Tang yang telah rusak sampai akarnya. Kalau begitu, mari kita mulai pertemuan keluarga ini." Sejak saat itu, tindakan Bu Jihye sangat kontroversi. Dia mengganti nama Aula Madison King yang telah runtuh. Tang Hoyol ditunjuk sebagai dokter utama, sedangkan Tang Ijon ditunjuk sebagai wakilnya. Ayah Yor yang ditunjuk sebagai pemanajer umum diperintahkan untuk menginvestigasi seluruh dokumen. Dia kemudian menemukan korupsi para elder. Lalu diputuskanlah bahwa seluruh harta temuan itu dijadikan sebagai dana personal klan. Tang Ji-hyuk dicopot jabatannya sebagai ketua Aula Salt and Poison. Kebanyakan elder juga dicabut jabatannya karena korupsi yang telah mereka lakukan. Bahkan semua orang selain para elder yang melakukan korupsi, mereka semua dipecat dari posisi mereka. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa hari saja. Kini, sembari memenangi wilayah kelentang dari sebuah bukit, Yum-Yong tersenyum berpikir, "Ibu sungguh luar biasa. Berkatnya, masalah internal klan telah teratasi. Awalnya, aku hanya ingin kehidupan yang biasa saja dengan ibu. Tetapi pada akhirnya, aku terikat dengan berbagai hal. Orang yang bisa disebut dengan teman, guardian yang percaya dan mengikutiku, bahkan banyak anggota keluarga Tang. Ada banyak hal yang harus aku lindungi. Sebelumnya, aku bahkan berusaha untuk bertahan hidup. Aku bahkan menyesali karena telah lahir pada saat itu. Aku akan menjadi kuat, sehingga tidak ada lagi orang yang berani mengganggu kelentang. Entah itu aliansi Black Death atau siapapun. Tidak ada yang bisa menyakiti keluarga Tang." Dan video ini pun diakhiri dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong pun sudah memutuskan jalan seperti apa yang akan ia pilih ke depannya dan siap menerima apapun konsekuensinya apapun yang terjadi.